Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi tentang metabolisme. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi katabolisme yang meliputi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa reaksi metabolisme terdiri dari dua tipe reaksi, yaitu katabolisme dan anabolisme. Hari ini kita akan membahas mengenai katabolisme. Katabolisme merupakan rangkaian reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, yang reaksinya menghasilkan energi, sehingga bersifat eksergonik. Respirasi sendiri terdiri dari dua tipe, bisa saya jelaskan mengenai respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ini adalah skema proses respirasi aerob, di mana respirasi aerob sendiri terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, yang keempat adalah transfer elektron. Dari keempat reaksi tersebut, masing-masing mempunyai rangkaian reaksi tersendiri yang berlangsung di tempat-tempat yang berbeda. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, yang artinya reaksi pemecahan glukosa. Glukosa yang mempunyai senyawa karbon 6 akan dipecah menjadi asam pirufat yang mempunyai senyawa karbon 3. Jadi masing-masing satu molekul glukosa nanti akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Reaksi glikolisis ini berlangsung di sitosol. Untuk memulai proses glikolisis, bahan yang dibutuhkan adalah 1 molekul glukosa dan membutuhkan 2 ATP. Hasil dari reaksi glikolisis berupa 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, dan 2 ATP untuk masing-masing 1 molekul glukosa. Reaksi glikolisis sendiri terdiri dari 3 tahap besar. Yang pertama adalah tahap yang membutuhkan energi. Ini terjadi pada reaksi urutan nomor 1 sampai nomor 3. Yang kedua adalah tahap yang memecah atom karbon. Ini pada reaksi nomor 4. Dan yang terakhir adalah tahap pelepasan energi yang bersifat eksergonik. Ini terjadi pada reaksi nomor 5 sampai nomor 9. Nah, ini adalah gambaran secara rinci proses glikolisis yang dimulai dari glukosa dengan bantuan enzim heksokinase dan unsur P yang berasal dari ATP sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat dengan bantuan fosfoglukosa isomerase berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat berikatan dengan satu unsur P dari ATP dan dibantu oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Kemudian fruktosa 1,6-difosfat mengalami isomerase, berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian kehilangan satu ion hidrogen ditangkap oleh NAD+, dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase sehingga menjadi 1,3-bifosfogliserat. 1,3-bifosfogliserat melepas 1 P sehingga ditangkap oleh ADP menjadi ATP menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan fosfogliserokinase. Selanjutnya 3-fosfogliserat dengan bantuan fosfogliseromutase berubah menjadi 2-fosfogliserat. 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase menjadi PEP atau fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat kemudian melepas 1 P sehingga ditangkap oleh ADP menjadi ATP dan dengan bantuan pirufat kinase
berubah menjadi asam pirufat. Dari sini kita bisa lihat bahwa dari satu molekul glukosa akan diubah menjadi 4 ATP, kemudian 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Namun, dari 4 ATP, 2 ATP akan digunakan untuk proses glikolisis berikutnya kembali, sehingga total hanya 2 ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis. NADH selanjutnya akan menuju ke tahap transfer elektron, sedangkan asam pirufat nanti akan masuk tahap berikutnya, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Oke, tahap berikutnya adalah tahap dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di matriks mitokondria, ya, bagian dalam mitokondria. Nah, pada matriks mitokondria terjadi proses dekarboksilasi oksidatif, di mana proses ini, yaitu proses DO ini, itu merupakan proses reaksi antara penghubung antara proses glikolisis dan siklus Krebs. Dari proses ini dibutuhkan bahan berupa asam pirufat yang berasal dari tahap glikolisis dan koenzim A. Dari proses DO ini, produk yang dihasilkan berupa 2 molekul CO2 untuk masing-masing asam pirufat, 2 NADH, dan 2 asetil-CoA. Ini merupakan reaksi skematis dari dekarboksilasi oksidatif. Dari 1 molekul asam pirufat, kemudian melepas ion hidrogen. Ion hidrogen yang dilepas akan ditangkap oleh NAD+. Selanjutnya menjadi NADH. Asam pirufat kemudian melepas karbonnya, 1 molekul karbon akan dilepas hingga menjadi CO2. Kemudian koenzim A masuk berikatan dengan gugus asetil dari asam pirufat berubah menjadi asetil koenzim A. Jadi produk dari proses dekarboksilasi oksidatif dari 1 molekul asam pirufat dihasilkan 1 NADH, 1 CO2, dan 1 asetil-CoA. Namun, karena 2 asam pirufat yang melakukan proses ini, total dihasilkan adalah 2 NADH, 2 asetil-CoA, dan 2 CO2. Selanjutnya, NADH akan bergerak menuju ke membran dalam mitokondria untuk melakukan proses transfer elektron. CO2 akan dibebaskan ke lingkungan, dan asetil-CoA akan masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi yang berlangsung di matriks mitokondria. Bahannya berupa asetil-CoA yang berasal dari tahap dekarboksilasi oksidatif. Dari proses siklus Krebs ini nanti akan dihasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH, dan 2 molekul ATP. Nah, sangat panjang tahapan dari siklus Krebs. Di sini saya akan membuat sebuah pemahaman yang mudah untuk dihafalkan, ya, atau kita sebut sebagai jembatan keledai, ya. Ya, mari kita simak baik-baik, ya, untuk memudahkan menghafalkannya. Ada si isokesunat fuma oke. Si isokesunat fuma oke. Ya, dari kata sitrat berubah jadi isositrat, berubah jadi ketoglutarat, berubah jadi suksinil-CoA, berubah jadi suksinat, berubah jadi fumarat, berubah jadi malat, dan berubah menjadi oksaloasetat. Ya, si iso kesunat fuma oke. Ya, ini untuk memudahkan menghafalkan siklus Krebs yang sangat panjang ini. Ya, nah berikut adalah skema dari siklus Krebs. Jadi asetil-CoA yang masuk yang berikatan dengan oksaloasetat nanti akan berubah jadi sitrat. Nah, sitrat nanti akan melepas air, berubah menjadi aksonitat, kemudian aksonitat berubah menjadi isositrat. Nah, isositrat melepas CO2 dan melepas H+ ditangkap oleh NAD. Oke,
isositrat kemudian melepas CO2 dan melepas ion H ditangkap oleh NAD+ sehingga NAD+ menjadi NADH menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat kemudian dia akan melepas CO2 dan melepas ion H. Ion H akan ditangkap NAD+ sehingga menjadi NADH. Alfa ketoglutarat berubah jadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA melepas CoA dan melepas P sehingga P ditangkap oleh ADP. ADP berubah jadi ATP menjadi suksinat. Suksinat kemudian melepas H. H akan ditangkap oleh FAD+ sehingga menjadi FADH. Suksinat akan berubah jadi fumarat. Fumarat akan berubah menjadi malat. Malat kemudian melepas H. H akan ditangkap oleh NAD+, ya, sehingga menjadi NADH. Malat akan berubah jadi oksaloasetat. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari proses siklus Krebs akan dihasilkan NADH sebanyak 3 molekul untuk satu molekul koenzim A. Satu molekul asetil CoA menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, 2 CO2, dan 2 ATP. Namun, karena di sini dalam satu molekul glukosa ada 2 asetil CoA yang melakukan, jadi total diakumulasi dikalikan 2. Jadi, hasil total dari siklus Krebs untuk satu molekul glukosa adalah ada 6 NADH, ada 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Selanjutnya, NADH dan FADH akan menuju ke reaksi yang terakhir, yaitu transfer elektron. Kemudian ATP akan dibebaskan, CO2 juga akan dibebaskan ke lingkungan. Tahap yang terakhir dari respirasi aerob adalah transfer elektron. Transfer elektron ini berlangsung di membran dalam mitokondria, bagian yang berlekuk, yang disebut dengan kristai. Bahan yang dibutuhkan itu akumulasi dari total NADH, ada 10 NADH. 10 NADH itu berasal dari glikolisis sebanyak 2 NADH. Kemudian tahap dekarboksilasi oksidatif sebanyak 2 NADH. Dan tahap siklus Krebs sebanyak 6 NADH sehingga total 10 NADH. Kemudian bahan yang lain adalah 2 FADH. 2 FADH ini berasal dari siklus Krebs dan oksigen yang berperan sebagai akseptor elektron, ya, akseptor hidrogen yang nanti akan berubah menjadi molekul air. Nah, beberapa enzim yang dibutuhkan dalam transfer elektron ada NADH dehidrogenase, flavoprotein, ubiquinon, dan citrochrome. Dari total satu molekul glukosa yang melakukan proses respirasi aerob pada tahap transfer elektron dihasilkan total 34 ATP dan 6 molekul H2O. Oke. Nah, tapi ada beberapa referensi yang hanya mencantumkan 32 molekul ATP. Kemana 2 molekul ATP yang lain? 2 molekul ATP yang lain itu digunakan untuk transfer NADH, ya, menuju ke sistem membran dari mitokondria, sehingga berkurang 2 ATP, total hanya 32 ATP yang dihasilkan pada transfer elektron. Nah, ini reaksi skematis dari transfer elektron. Setiap satu molekul NADH itu akan dikonversi menjadi 3 molekul ATP. Ya, NADH akan melepas elektron, terjadi fosforilasi, melepas 1P akan ditangkap oleh ADP. Ya, NADH dengan bantuan enzim NADH dehidrogenase melepas elektron, kemudian dibantu oleh enzim ubiquinon melepas elektron lagi, dibantu oleh sitokrom B, dibantu oleh sitokrom C, dibantu oleh sitokrom C1 dan C. Nah, setiap pelepasan elektron terjadi transfer fosfor, melepas fosfor, jadi fosforilasi. Ya, satu molekul NADH terjadi 3 kali fosforilasi. P yang dilepaskan oleh NADH nanti akan ditangkap oleh ADP. NADH akan melepas P sebanyak 3 kali, sehingga ADP akan menangkap P pada NADH sebanyak 3 kali juga. Sehingga total yang dihasilkan dari NADH adalah 3 ATP untuk masing-masing satu molekul NADPH. Sedangkan ion H dari NADH nanti akan ditangkap oleh oksigen, sehingga menjadi H2O. Nah, untuk FADH,
itu hanya melakukan fosforilasi 2 kali, ya. Jadi FADH dibantu oleh sitokrom B, dibantu sitokrom C1, sitokrom C, dan sitokrom AA3 melepas P, ya, dan akan ditangkap oleh ADP sebanyak 2 kali. Sehingga untuk satu molekul FADH hanya menghasilkan 2 ATP. Ya, ion dari FADH pun nanti akan ditangkap oleh oksigen sehingga menjadi H2O. Jadi total dari transport elektron, total energi yang dihasilkan, ATP yang dihasilkan dari NADH sebanyak 30 ATP, dari FADH sebanyak 4 ATP, sehingga total 34 ATP. Nah, itu adalah reaksi dari respirasi aerob. Nah, sekarang kita masuk ke respirasi anaerob. Bedanya apa dengan respirasi aerob? Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen, hanya berlangsung tahap glikolisis saja. Karena berlangsung tahap glikolisis saja, maka total ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Ya, sama seperti respirasi aerob. Ya, glikolisis pada respirasi aerob sama, hanya menghasilkan 2 ATP. Begitu juga dengan anaerob, hanya menghasilkan 2 ATP. Namun, pada respirasi anaerob ini dihasilkan juga senyawa sampingan yang bersifat racun, sehingga merugikan organisme pelaku tersebut, seperti asam laktat dan sebagainya. Ya. Respirasi anaerob itu dilakukan oleh sel-sel otot seseorang dipaksakan untuk berlari ya jauh, maka ketika kebutuhan energi yang banyak namun pasokan oksigennya sedikit, maka otot orang tersebut akan melakukan respirasi secara anaerob, hanya 2 ATP dan menghasilkan asam laktat yang menyebabkan otot jadi pegal-pegal dan kram. Kemudian pelaku yang lain adalah sel ragi, Saccharomyces cerevisiae untuk fermentasi alkohol, dan sel bakteri. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Pelakunya adalah Saccharomyces cerevisiae. Reaksi umumnya adalah C6H12O6 menghasilkan 2CO2, 2C2H5OH, dan 2 ATP. Ya. Nah, ini sangat umum sekali ya dalam proses pembuatan roti atau alkohol, ya. Glukosa yang terdapat pada tepung adonan kue, ya, glukosanya itu akan mengalami proses glikolisis. Ya, glikolisis sama seperti glikolisis dari aerob, hanya membutuhkan 2 ATP. Dari 2 ATP ini kemudian dikonversi ya menjadi 2 NADH dan 4 ATP. 4 ATP-nya nanti akan digunakan lagi untuk glikolisis berikutnya. Jadi hanya 2 ATP ya. Nah, kemudian C6H12O6 nanti akan diubah menjadi 2 asam pirufat ya tadi, 2 ATP dan 2 NADH. Nah, asam pirufatnya akan terbentuk asetaldehid. Ya, terbentuk asetaldehid dan 2 CO2. Ya, jadi dari 2 asam pirufat menjadi 2 asetaldehid dan 2 CO2. 2 CO2-nya bebas ke lingkungan. Asetaldehidnya akan bereaksi dengan 2 NADH sehingga menjadi 2 etanol. Nah, dari sini kita bisa lihat dari satu molekul glukosa pada fermentasi alkohol dihasilkan hanya 2 ATP, kemudian 2 etanol ya, dan 2 CO2. Etanol yang dipakai pada industri pembuatan alkohol, 2 CO2 karbon dioksida yang dipakai pada industri pembuatan roti. Ya, kenapa adonan roti bisa mengembang? Karena ada CO2 yang membantu proses pengembangan roti tersebut. Itu pada fermentasi alkohol. Yang kedua adalah fermentasi asam cuka. Ini dilakukan oleh Acetobacter aceti, ya, semacam bakteri. Nah, ini merupakan lanjutan dari respirasi anaerob pada fermentasi alkohol, di mana asetaldehidnya akan mengalami terhidrasi, ya, bereaksi dengan setengah oksigen. Ya, tetap reaksi awalnya adalah reaksi anaerob, tapi di sini butuh sedikit asam asetat dan air. Ya, asam cuka ini produk akhirnya berupa asam asetat dan air dengan bantuan enzim aldehid dehidrogenase. Ya, sehingga kita bisa lihat produk dari asam cuka ada asam asetat sendiri atau asam cuka sendiri dan air. Ya. Ini ada beberapa perbedaan antara fermentasi alkohol dan asam cuka. Ya.
pada fermentasi alkohol, ya, keperluan oksigennya praktis, alkohol tanpa membutuhkan oksigen sama sekali. Tapi kalau fermentasi asam cuka, ada kebutuhan oksigen di tahap akhir untuk mereaksikan astaldehid. Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi alkohol adalah Saccharomyces, contohnya Saccharomyces cerevisiae. Pada fermentasi asam cuka adalah Acetobacter aceti, semacam bakteri. Bahan dasar yang digunakan fermentasi alkohol adalah gula. Fermentasi asam cuka adalah alkohol, ya, dalam bentuk astaldehid. Kemudian produknya fermentasi alkohol berupa alkohol dan CO2. Asam cuka, ya, produknya berupa asam cuka sendiri dan air, ya. Nah, kemudian kita lihat fermentasi yang terakhir adalah fermentasi terakhir adalah fermentasi asam laktat. Ya, fermentasi asam laktat ini dilakukan oleh sel-sel otot mamalia contohnya. Nah, di sini tahap awalnya sama seperti tahap glikolisis, yaitu glukosa akan menghasilkan 2 ATP, akan menghasilkan 2 NADH, akan menghasilkan 2 asam pirufat. Namun, asam pirufat dan NADH akan langsung bereaksi di sini, berubah menjadi 2 laktat. Ya, kalau tadi pada fermentasi alkohol, asam pirufat berubah jadi astaldehid dulu dan CO2. Tapi kalau pada asam laktat, fermentasi asam laktat, asam pirufat langsung bereaksi dengan NADH sehingga dihasilkanlah 2 asam laktat. Produk akhir dari fermentasi asam laktat adalah 2 ATP, 2 ATP dan 2 asam laktat. Ya, beda dengan fermentasi alkohol, 2 ATP, 2 C2H5OH atau 2 alkohol dan satu lagi adalah 2 CO2. Ya. Oke, nah dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa sih perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob sendiri adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Dengan anaerob, praktis dia tidak membutuhkan oksigen. Tempat terjadinya respirasi aerob itu berlangsung dimulai dari sitoplasma sampai berakhir di mitokondria. Sedangkan anaerob itu tempat reaksinya berlangsung di sitoplasma. Kenapa di sitoplasma saja? Karena tahapan dari respirasi anaerob itu hanya tahap glikolisis saja. Selanjutnya, yang ketiga, respirasi aerob itu reaksi pemecahan glukosa secara sempurna hingga menjadi CO2 dan H2O. Namun pada respirasi anaerob tidak sempurna pemecahan glukosanya. Ya. Hasil dari respirasi aerob total menghasilkan 38 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob praktis hanya 2 ATP saja yang dihasilkan, sangat jauh sekali perbedaannya. Ya. Nah, di sini ada peran oksigen pada respirasi aerob. Ya, oksigen berperan nanti untuk akseptor hidrogen sehingga membentuk H2O. Ya, namun pada respirasi anaerob, ya, hidrogennya nanti akan bergabung dengan produk antara, entah itu asam pirufat atau astaldehid sehingga dihasilkan asam laktat atau etanol. Ya, respirasi aerob keberlanjutannya tanpa batas, sedangkan anaerob pendek. Ya, pendek misalnya hanya seumur dari organisme tersebut, organisme misalnya Saccharomyces cerevisiae, ya hanya sebatas umurnya dia aja, jadi pendek. Ya, rangkaian reaksinya kalau aerob C6H12O6 plus 6 oksigen menjadi 6 H2O, 6 CO2 dan 38 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob, ya, glukosa tanpa adanya oksigen menjadi CH3, CHOH, COH plus 2 ATP, ini pada fermentasi asam laktat. Sedangkan pada fermentasi alkohol menjadi 2 C2H5OH, 2 CO2 dan 2 ATP. Nah, demikianlah penjelasan mengenai respirasi aerob dan respirasi anaerob yang merupakan rangkaian dari proses katabolisme. Pada video berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai reaksi anabolisme, terutama reaksi-reaksi fotosintesis dan reaksi kemosintesis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.